小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Tuan Ghost setelah beberapa saat hening, berkata, wawasan, pengalaman, pengetahuan, semua tidak ada bandingannya dengan orang biasa, tetapi mengapa kultivasi Anda pada tingkat yang begitu rendah? Zhou Yixian menghapus tetesan darah samar-samar dari mulutnya, dengan acuh tak acuh berkata, jadi bagaimana jika keterampilan saya rendah? Ada begitu banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan Tao di dunia, begitu banyak seniman bela diri yang sangat terampil, berapa banyak yang sama seperti Riang seperti saya. Kali ini Tuan Hening terdiam lama dan kemudian tanpa bicara, api hantu itu tiba-tiba berguncang dan dengan cepat terbang menuju Xiao Huan dan anjing liar Tao, berhenti di atas mereka. Zhou Yixian terkejut dan ketika dia panik, bahwa Netherworld Ghostfire mengelilingi mereka sekali dan terbang kembali ke peti mati Ghost. Saat berikutnya, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tubuh Xiao Huan dan anjing liar anjing bergerak, pada saat yang sama berteriak lembut dan kemudian bergegas, sepertinya Mergos telah melepaskan mantra pada mereka. Zhou Yixian terkejut dan bahagia, dengan cepat berbicara kepada peti mati, terima kasih, kita akan pergi sekarang, di masa depan kita tidak akan datang bahkan jika kita dipukuli sampai mati. Ketika dia selesai, dia memberi isyarat dengan matanya kepada Xiao Huan dan Wild Dog Toys, keduanya secara alami ingin pergi juga, mengangguk dengan sungguh-sungguh tetapi ketika mereka hendak melangkah, suara dingin Tuan Ghost tiba-tiba terdengar lagi, aku membebaskan mereka. Bukan berarti saya akan mengampuni Anda semua. Mereka bertiga terkejut, Zhou Yixian bertanya dengan kaget, apa yang kamu katakan? Tuan Ghost mencibir, berkata, kalian bertiga datang ke sini lagi untuk memata-matai saya, dan bahkan tahu rahasia saya tentang jalan hantu, sangat melanggar tabu saya, sekarang saya akan membiarkan kalian bertiga menyerang saya bersama, sehingga Anda semua bisa mati tanpa penyesalan. Xiao Huan dan yang lainnya menjadi pucat, Zhou Yixian baru saja bertarung dengannya dan tahu keterampilan orang ini dalam dan tak terduga, dan dia tidak bisa melawannya, dia hanya bisa dengan lemah hati berkata, dirimu yang terhormat adalah Tuan yang luar biasa, tahu bahwa kami jangan menanggung kejahatan, hanya khawatir jiwa putra saya yang sudah meninggal akan terganggu karenanya. Sebelum dia bisa selesai, Tuan Ghost tiba-tiba berteriak, tidak perlu mengatakan lagi, awasi api. Api hantu di udara kembali menyala, energi hantu sekali lagi memenuhi rumah. Ekspresi Zhou Yixian berubah sangat, sebelum dia bisa berbicara, bahwa api hantu kembali membentuk formasi bintang 5, suara pekikan, itu adalah hantu semua penakluk yang diproyeksikan keluar lagi, bergegas. Liar Dog Taois berteriak dalam hatinya, bergegas sebelum Xiao Huan, mengeluarkan senjata Beast Fang dan memilikinya sebelum dia, Zhou Yixian berteriak, tidak bisa memblokirnya, cepat hindari itu, tapi ketika berbicara, hantu itu melolong untuk menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap itu sudah ada di hadapan Wild Dog Toys. Pada saat itu Wild Dog Toys merasakan angin yang kuat seperti pisau di wajahnya, terutama kedua telinganya merasakan sakit yang menusuk, seluruh tubuhnya seperti di antara ribuan pedang tajam, tidak berdaya dibantai. Xiao Huan di belakangnya, terdengar berteriak, suaranya penuh ketakutan, akan pergi dan membantu tetapi dihentikan oleh angin yang kuat dari samping tubuh Wild Dog. Hantu-hantu mendadak berhenti tiba-tiba, Xiao Huan tidak punya tempat untuk mundur dan tidak bisa menghindari. Ketika sepertinya Xiao Huan akan dihantam oleh serangan hantu yang kuat ini, pada saat yang kritis ini, tiba-tiba sebuah cahaya su terdengar dari luar rumah, sebuah benda melintas, cahaya hitam hijau seperti kilat terbang sebelum Xiao Huan dan Wild Dog, tongkat hitam yang tampak biasa dan tumpul, menebas dengan lembut dari atas ke bawah, tiba-tiba Ghost Hall Break yang sangat kuat menghilang. Lolongan di rumah perlahan-lahan mulai tenang. Xiao Huan yang baru saja kembali dari gerbang neraka, memutar kepalanya, kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, dia menangis, itu kamu. Dan hampir pada saat yang sama, Netherworld Ghostfire perlahan bergabung menjadi satu, Ghost juga dengan dingin berkata, kamu. Seseorang dengan acuh tak acuh berbicara dari luar pintu, ya, ini aku. Setelah suara itu, seseorang tanpa tergesa-gesa berjalan masuk, jubah panjang dengan tangan tergenggam di belakang, monyet abu-abu bermata 3 di bahunya, itu adalah Ghostly. Ghostly melirik ke arah mereka bertiga, Xiao Huan berseri-seri dan menatapnya dengan gembira,
Tao anjing liar di sisi lain tampak aneh, meliriknya beberapa kali dan perlahan mundur ke samping. Ghost Lee merasa bingung tetapi tidak memikirkannya, tanpa tergesa-gesa berjalan ke tengah ruangan, tongkat penyerap jiwa berkilau dengan cahaya aneh, perlahan-lahan terbang kembali ke tangannya. Zhou Yixian melirik Ghost Lee, dan melirik Xiao Huan, tiba-tiba mendengus, berkata, "Brak, Anda pasti sudah lama tiba di daerah ini dan sebenarnya tidak memberikan bantuan. Anda tahu bahwa saya orang tua ini lemah dan tua, dan masih perhatikan aku menghadapi makhluk hantu ini, benar-benar memendam motif jahat padamu orang ini." Xiao Huan mengerutkan kening, memelototi Zhou Yixian, memanggil, dengan beberapa teguran, "Kakek." Ghost Lee tampaknya tidak peduli, menatapnya, berkata, "Jika tidak, saya tidak akan tahu Anda benar-benar memiliki beberapa koneksi dengan leluhur tua di Bukit King Yun." Wajah Zhou Yixian berubah, mendengus, Ghost Lee mengabaikannya dan perlahan-lahan berbalik, menghadapi peti mati yang sunyi itu. Suara Tuan Ghost perlahan terdengar, "Bukankah kamu di Majestic Fox Mountain merawat Biao? Mengapa kamu datang ke sini?" Ghost Lee menatap peti mati itu, berkata, "Aku akan bertanya padamu, kamu tidak di kuil suci Willens, apa yang kamu lakukan di sini?" Tuan Ghost terdiam sesaat, berkata, "Bagaimanapun juga, kamu dan aku berasal dari Sekte Ghost King, ketiganya melanggar tabu saya, melanggar privasi saya ingin menghapusnya, mengapa Anda menghalangi?" Zhou Yixian mendengarkan dari belakang, entah bagaimana suaranya menjadi lebih keras sekarang, dengan keras berkata, "Pei, kamu berbicara tentang membunuh dengan begitu mudah, jangan bilang kamu pikir itu semudah menyembelih babi." Xiao Huan dan Wild Dog Taoist sama-sama meliriknya, Zhou Yixian mengerutkan kening, sepertinya merasakan sesuatu yang tidak beres dengan dirinya juga, bergumam beberapa kata dan tenang. Hantu Li dengan dingin berbicara kepada peti mati, "Kamu tidak bisa membunuh mereka." Tuan Ghost dengan dingin mencibir, berkata, "Mengapa tidak?" Ghost Lee berkata, "Karena saya di sini." Mergos terdiam, setelah beberapa saat dengan dingin berkata, "Jangan bilang kau berencana maju untuk mereka yang sedang berlaku." Wajah Ghost Lee tanpa ekspresi, berkata, "Ya, dengan saya di sini, Anda tidak dapat membunuh mereka." Jejak kegembiraan melintas melewati wajah Zhou Yixian, Xiao Huan menyaksikan sosok punggung Ghost Lee dengan ama, menggigit bibirnya, matanya sangat cerah, hanya Taoist anjing liar yang tidak melihat ke arah Ghost Lee, sebaliknya mengamati Xiao Huan sejenak dari sisi dan kemudian diam-diam melangkah mundur. Tempat itu dari Netherworld Ghost Fire di udara, tiba-tiba mulai menyala, lampu hijau redup lagi menyebar, Zhou Yixian dan yang lainnya menjadi pucat tetapi Ghost Lee masih berdiri di sana, tidak bergerak, dengan dingin menatap bola api itu, tongkat penyerap jiwa. Di tangannya juga mulai bersinar. Saat ini, di seluruh rumah, yang paling riang adalah Xiao Hui, sepertinya tidak peduli sama sekali tentang pertarungan yang akan datang di depannya, mengintip ke sana-sini, menatap api hantu sejenak, lalu berbalik dan melirik Xiao Huan, membuat wajah monyet padanya, sementara tangannya dari waktu ke waktu menggaruk tubuhnya.